Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naisela Zahra Madadam dengan NIM akhir 152. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia farmasi 1. Untuk tugas pada bagian 1 yaitu merancang prosedur analisis. Di sini terdapat struktur senyawa dari asiklovir dan buatlah diagram alir prosedur identifikasi senyawa yang menerapkan GAC dengan metode reaksi gugus fungsi, reaksi alkaloid, spektrofotometri UV visible, dan spektrofotometri inframerah. Pada bagian yang pertama, yaitu reaksi gugus fungsi, di sini terdapat dua gugus fungsi, yaitu gugus alkohol dan gugus amina. Pada gugus alkohol, di sini memakai uji esterifikasi. Untuk diagram alirnya, yang pertama itu diteteskan 2 tetes sampel, kemudian ditambahkan 10 mg asam salisilat, ditambahkan 1 ml H2SO4 encer, kemudian dipanaskan dan tercium aroma khas dari ester. Selanjutnya ada gugus amina yang menggunakan uji korek api. Untuk diagram alir yang pertama, yaitu dicelupkan batang korek api ke HCl pekat, kemudian dikeringkan dan dimasukkan ke zat sampel, dan diamati akan terbentuk warna jingga pada bagian batang korek api. Selanjutnya di sini ada reaksi alkaloid. Di sini ada aminofilin dan isoniazid. Yang untuk aminofilin, tahapan pertama yaitu ditambahkan zat atau sampel ke plat tetes, kemudian ditambahkan 2-3 tetes titan yellow, kemudian ditambahkan 2-3 tetes NaOH. Diamati warna yang terbentuk yaitu warna merah jonjot. Untuk isoniazida, di sini yang tahapan pertama yaitu ditambahkan zat atau sampel ke plat tetes, kemudian ditambahkan PDABHCl, dan diamati warna yang terbentuk yaitu warna kuning jingga. Selanjutnya ada spektrofotometri UV visible. Tahapan pertama dilakukan penimbangan dan pengenceran, kemudian diukur serapan larutan pada panjang gelombang 200-400 nanometer. Selanjutnya yaitu spektrofotometri inframerah. Tahapan pertama yaitu dihaluskan sedikit KBR sampai halus atau digerus, kemudian disiapkan sampel, dan ditentukan spektrum dengan spektrofotometri inframerah. Selanjutnya ada penerapan GAC. Pada tabel terdapat metode identifikasi dan penerapan GAC. Untuk yang pertama yaitu reaksi gugus fungsi dari alkohol dan amina. Penerapan GAC-nya yaitu memastikan reagen atau pereaksi yang digunakan tidak kadaluarsa. Simpan larutan dalam keadaan tertutup agar tidak terpengaruh udara atau kotoran. Yang kedua yaitu reaksi alkaloid. Penerapan GAC-nya yaitu gunakan alat yang berbeda atau bersih tiap sampel untuk menghindari kontaminasi silang, dan gunakan volume pelarut yang cukup. Yang ketiga yaitu spektrofotometri UV visible. Penerapan GAC-nya yaitu dilakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorbansi secara berkala, serta memastikan kuvet bersih dan dipasang dengan posisi yang konsisten. Yang keempat yaitu spektrofotometri inframerah. Penerapan GAC-nya yaitu ruangan harus memiliki kelembapan rendah karena KBR bersifat higroskopis, serta melakukan background scan untuk mengeliminasi gangguan spektrum seperti H2O dan CO2. Bagian 2, interpretasi data dan pembuatan kesimpulan. Untuk prinsipnya yaitu membandingkan spektrum serapan bentuk kurva dan panjang gelombang maksimum antara sampel dengan baku pembanding yang diukur pada kondisi yang sama. Tanggapannya, spektrum sampel menunjukkan puncak utama pada 230 nanometer dan puncak kedua pada 273,80 nanometer yang identik dengan profil spektrum baku pembanding yaitu lambda max 230 nanometer dan 274 nanometer. Untuk kesimpulannya yaitu bahan baku tersebut identik atau benar asam benzoat karena memiliki spektrum yang sesuai dengan standar. Dapat dilihat hasil spektrofotometri pada slide ini. Jika dibandingkan, grafik sampel dan grafik baku di sebelah kanan, keduanya menunjukkan karakteristik yang sangat serupa. Selanjutnya, pada soal nomor 2, di sini terdapat pertanyaan berapakah nilai E atau eksitasi max senyawa tersebut, dan transisi apakah yang mungkin terjadi, dan gugus apakah yang mungkin dapat diduga dari nilai E max ini. Untuk perhitungan Emax dimulai dari perhitungan konsentrasi akhir sampel. Proses ini dimulai dengan pembuatan larutan stok sebesar 1000 ppm yang diperoleh dari melarutkan 50 mg sampel ke dalam 50 ml pelarut. Selanjutnya, dilakukan 2 kali pengenceran bertingkat dengan faktor pengenceran masing-masing 10 kali, sehingga diperoleh konsentrasi akhir sebesar 10 mg per liter. Jika dikonversikan ke dalam satuan molaritas dengan membaginya dengan berat molekul 198 gram per mol, maka didapatkan nilai konsentrasi sebesar 0,0505 milimol per liter. Langkah kedua adalah menentukan nilai eksistensi molar atau Amax menggunakan hukum Lambert-Ber, yaitu A sama dengan E dikali B dikali C. Berdasarkan data yang ada, nilai absorbansi A adalah 0,5 dengan lebar kuvet B sebesar 1 cm. Dengan memasukkan nilai konsentrasi yang sudah dihitung sebelumnya, didapatkan nilai E sebesar 1900 liter per mol cm.
Untuk interpretasi data dan dugaan, di sini nilai E-max sebesar 1.900, nilai ini berada dalam rentang 1.000 sampai 10.000 yang umumnya menunjukkan transisi yang diperbolehkan tetapi memiliki densitas sedang. Dan transisi elektronik kemungkinan besar terjadi. Untuk dugaan gugus fungsi di sini adalah aromatik atau cincin benzena, kemudian diena terkonjugasi. Senyawa ini kemungkinan besar adalah teofilin karena konteks asmagon atau obat asma dan BM198 yang memungkinkan senyawa ini benar-benar teofilin. Untuk soal nomor 3, terdapat seorang apoteker quality control sedang melakukan analisis bahan baku kloramfenikol. Dari hasil analisis diperoleh data sebagai tabel berikut dan data spektrum. Pertanyaannya adalah, lakukan pengamatan data hasil pengujian, lakukan pengkajian literatur, dan berikan kesimpulan. Dapat dilihat pada tabel yang berisikan pengamatan, hasil pengujian, literatur, dan interpretasi. Pada pengamatan struktur kimia menghasilkan teridentifikasinya senyawa dengan kerangka kloramfenikol berdasarkan data spektroskopinya. Untuk literatur dan interpretasinya yaitu gugus fungsi, nitroaromatik, hidroksil, amida, serta klorida. Golongannya yaitu antibiotik spektrum luas atau amfenikol. Referensinya yaitu berdasarkan Farmakope Indonesia. Dilanjutkan dengan pemeriksaan organoleptik, menghasilkan serbuk hablur, putih kecoklatan, agak higroskopis, rasa pahit, tidak berbau. Literatur dan interpretasinya yaitu sesuai literatur hablur halus dan berbentuk jarum atau lempeng memanjang, serta warnanya putih hingga kelabu atau putih kekuningan. Referensinya berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6. Pengamatan jarak lebur hasil pengujiannya yaitu 150 derajat Celcius sampai 151 derajat Celcius. Rentang literaturnya yaitu 148 derajat Celcius sampai 151 derajat Celcius. Keterangannya yaitu murni. Untuk pengamatan uji kelarutan, hasil pengujiannya yaitu larut dalam air dan ether. Literasi dan interpretasinya yaitu interpretasinya kurang sesuai dengan literatur, karena kloramfenikol sangat suka larut dalam air namun larut dalam ether. Dilanjutkan dengan melihat tabel pada pojok bagian kanan atas. Di situ terdapat prediksi gugus, yaitu adanya gugus polar dan nonpolar, serta referensinya berdasarkan Vogel Organic Analytics. Dengan pengamatan reaksi kimia analisis gugus fungsi, menghasilkan positif uji Fe OH2 dan reduksi amin. Serta untuk literatur dan interpretasinya menunjukkan untuk mengkonfirmasi kembali adanya gugus nitroaromatik. Referensinya berdasarkan uji kimia spesifik. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel bahwa tertera data spektrofotometri UV visible. Berdasarkan pengujian parut air atau etanol, ditemukan serapan maksimum lambda max pada panjang gelombang 278 nanometer. Data ini identik dengan literatur yang menyatakan lambda max kloramfenikol sekitar 278 nanometer. Di tabel juga tertera perhitungan absorptivitas molar, diketahui nilai absorbannya yaitu sekitar 298 dan menggunakan rumus korelasi yaitu 298 dikali 323 dibagi 10 menghasilkan 9.625 liter mol min 1 cm min 1. Hasil perhitungannya memberikan konfirmasi kuantitatif bahwa identitas zat aktif dalam sampel benar kloramfenikol berdasarkan referensi yaitu Standard United States Pharmacopoeia atau USP. Dilanjutkan dengan melihat tabel spektrofotometri inframerah. Dengan melihat tabel bilangan gelombang pada gugus OH, OH dan NH terdeteksi pada 3.342 cm minus 1 dengan intensitas kuat dan lebar yang menunjukkan dengan adanya ikatan hidrogen atau gugus hidroksil atau amida. Dilanjutkan dengan gugus amida, muncul serapan pada 1689 cm minus 1 yang sesuai dengan rentang teoritisnya yaitu 1680 sampai 1695 cm minus 1. Pada gugus nitro, ini adalah bagian yang berbeda yaitu karena menemukan serapan yaitu asimetris pada 1560 cm minus 1 dan simetris pada 1348 cm minus 1. Kedua puncak ini merupakan profil khas dari kloramfenikol. Dilanjutkan dengan yang terakhir yaitu klorida, terdeteksi pada 848 cm minus 1 yang mengkonfirmasi adanya substituen klorin pada rantai samping. Dapat disimpulkan berdasarkan korelasi antara uji kimia yang positif yaitu lambda max UV pada 278 nanometer dengan nilai E yang akurat seperti spektrum IR yang menunjukkan sidik jari molekul secara lengkap, maka dapat dinyatakan secara valid bahwa sampel tersebut adalah kloramfenikol. Pada soal nomor 4, dengan tabel pengamatan dan hasil serta data spektrofotometri, ditanyakan lakukan pengamatan data hasil pengujian, lakukan kajian literatur, serta berikan kesimpulan.
Untuk menjawab soal nomor 4, dapat dilihat pada tabel yang berisikan pengamatan, hasil pengujian, serta literatur dan interpretasi. Pada bagian pengamatan struktur kimia, hasil pengujiannya menunjukkan teridentifikasi senyawa dengan kerangka paracetamol berdasarkan data spektroskopi. Untuk literatur dan interpretasinya yaitu gugus fungsi fenol, amida sekunder, serta cincin benzena. Golongannya yaitu analgetik, antipiretik, referensinya berdasarkan Farmakope Indonesia. Dilanjutkan dengan pemeriksaan organoleptik, hasil pengujiannya yaitu serbuk hablur putih, putih kecoklatan, agak higroskopis, pahit, serta tidak berbau. Literatur dan interpretasinya yaitu sesuai, yaitu hablur, putih, tidak berbau, kemudian rasa sedikit pahit. Untuk referensinya yaitu Farmakope Indonesia edisi 6. Pengamatan jarak lebur, hasil pengujiannya di rentang 170 derajat Celcius sampai 171 derajat Celcius. Literaturnya yaitu di rentang 168 derajat Celcius sampai 172 derajat Celcius. Referensinya berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6. Kemudian pengamatan uji kelarutan, hasil pengujiannya larut dalam air dan dalam eter. Literatur dan interpretasinya yaitu prediksinya gugus fenol dan cincin aromatik. Untuk referensinya yaitu Vogel organik. Dilanjutkan dengan pengamatan reaksi kimia analisis gugus fungsi. Pada hasil pengamatan positif FeCl3 yaitu dengan hasil pengujian yaitu positif FeCl3, kemudian pelepasan NH3 dan asam hidroksamat. Untuk literatur dan interpretasinya yaitu positif FeCl3, kemudian konfirmasi fenol hidroksamat atau pelepasan NH3. Untuk referensinya yaitu Vogel organik. Dilanjutkan dengan melihat pada tabel yang tertera dengan data spektrofotometri UV visible. Spektrum UV menunjukkan serapan maksimum atau lambda max pada 243 nanometer. Dan pada tabel juga dilakukan perhitungan absorptivitas molar. Yang pertama yaitu menentukan konsentrasi atau C sampel sebesar 6 mikrogram per mili atau 6 dikali 10 min 3 gram per mili. Dengan MR sebesar 151 didapatkan molaritas sebesar 3,97 kali 10 min 5 mol per liter. Berdasarkan data tersebut, nilai E yang diperoleh adalah 17.103 liter per mol cm. Nilai ini mencerminkan adanya transisi elektron dari sistem aromatik yang terkonjugasi dengan gugus karbonil. Dilanjutkan, untuk mengkonfirmasi struktur molekul paracetamol lebih detail, dapat dilakukan analisis spektrum IR atau inframerah berdasarkan tabel bilangan gelombang yang diperoleh. Pada 3.326 cm-1 muncul puncak kuat dan tajam yang menandakan adanya gugus amida sekunder. Serapan lebar pada 3.162 cm-1 mengkonfirmasi adanya gugus fenol yang terikat pada hidrogen. Dan di tabel juga terdapat serapan amida 1 pada 1.654 cm-1 dan amida 2 pada rentang 1.610 sampai 1.584 cm-1. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.